Coba dengarkan supaya kalau kita baca Quran, apalagi ini ayat-ayat syifa, orang-orang yang peruqyah ini, tukang-tukang ruqyah, suwuker-suwuker kalau baca Quran, kalau meruqyah pakai ayat ini jangan sampai salah baca, malu-maluin. Yang benar bacanya adalah, jadi ini tanbih juga ya bagi orang-orang yang kadang para peruqyah itu dinyinyiri dengan beberapa kelompok bahwa ruqyah dengan Al-Quran itu adalah pembodohan. Nah, salah ini. Ini nas para ulama ini yang mengatakan, banyak sebenarnya, banyak para mufassir yang mengatakan justru dengan menjadikan Al-Quran sebagai syifa itu adalah bagian supaya kita tidak bodoh. Jadi kamu ngasih tahu mereka, orang-orang yang nyinyir dan sebagainya itu susah. Kenapa? Karena fi adhanihim waqrun, di telinganya ada sumbatan. Kemudian mata mereka buta sehingga gak bisa paham. Perumpamaannya kalian ngandani mereka, ngasih tahu mereka, menasihati mereka itu sama aja seperti kamu memanggil orang, orangnya kopok itu tuli, orangnya buta, terus kamu panggil. Ya. Antara saya dan kamu yang nyinyir terhadap Al-Quran, yang nggak percaya terhadap Al-Quran, termasuk yang nggak percaya bahwa Al-Quran ini syifaun, ada hijab. Coba, jadi ada 3 loh ya. Kenapa kok nggak bisa itu ya? Hatinya sudah tertutup. Telinganya sudah tertutup. Terus dia bilang ada penutup antara saya dan kamu. Kalau pakai bahasa sekarang ada filter bubble. Saya dan kamu berada dalam bubble masing-masing sehingga nyaris dikatakan susah untuk menyamakan persepsi. Saya mendakwakan itu, mengajak orang berobat dengan Al-Quran. Kalau orang tidak mau berobat dengan Al-Quran itu sesuatu yang wajar ya, namanya kita orang berdakwah. Tapi yang saya sayangkan ada sebagian teman-teman kita yang nyinyir dengan perbuatan kita, yang tidak percaya dan kemudian mendonkan bahwa yang kita perjuangkan, yang kita dakwahkan ini adalah sesuatu yang biasa-biasa saja. Nah ini sulit sekali. Kenapa? Karena sudah diberi gambaran oleh Al-Quran. Kenapa kok mereka bersikap seperti itu? Karena hatinya tertutup, telinganya ada sumbatan, kemudian dia ada filter antara saya dan kamu. Lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, loh kenapa kok saya dibangkitkan dalam keadaan buta? Padahal dulu waktu saya di dunia, saya termasuk orang-orang yang bisa melihat. Wa qad kuntu basira. Apa kata Allah? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Dulu kamu sudah tak kasih Al-Quran ya. Dulu kamu sudah saya kasih peringatan. Dulu sudah dikasih tahu bahwa Al-Quran itu syifaun dan lain sebagainya. Tapi kamu gak ngereken, kamu malah nyinyir. Apa yang terjadi akhirnya? Kamu berlagak lupa, kamu ngelali kalau bahasa Jawanya ya. Bukan lali, ngelali, berlagak lupa. Maka Allah mengatakan wa kadzalikal yauma tunsa. Maka pada hari ini, yaitu hari kiamat, saya juga no reckon. Saya gak ngereken kamu saya lupakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Cak Gopar. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. To the point, saya sebagai seorang yang berkecimpung di dunia persubuhan, yaitu suwuk bil Quran atau ruqyah bil Quran, tentu merasa mempunyai tanggung jawab untuk mengkaji khususnya terkait dengan ayat-ayat yang berbicara tentang bahwa Al-Quran itu adalah syifa. Nah, jadi di sini di antara beberapa ayat yang menyatakan bahwa Al-Quran adalah syifa, salah satunya adalah surah Fussilat ya. Surah Fussilat ayat 44. Jadi kita kaji ini dan ternyata saya merasa tercambuk sendiri ketika mengkaji ayat ini. Kenapa? Karena adanya peringatan bagi saya sendiri ya. Bagi saya ada cambuk tersendiri bagi saya untuk hati-hati agar tidak meremehkan bahwa Al-Quran ini adalah syifa. Yuk kita kaji. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebelum saya membaca tafsirnya, saya pakai tafsir Jalalain ya. Tapi ini pakai kitabnya Hasya Aswawi, hasyahnya tafsir Jalalain. Sebelum saya kaji, saya baca, dan ini penting buat kita semua, saya membaca ayatnya dulu.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuhu a'jamiyyun wa 'arabiy. Qul huwa lilladzina amanu hudan wa shifaa والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. Shadaqallahul Azim. Oke, langsung kita baca ya. Tafsir Jalalain. Sebenarnya ada beberapa tafsir, ada tafsir yang di meja saya, ada Sofatut Tafasir, ada juga Marah Labid li Kasyfi Ma'na Quran Majidnya Imam Nawawi. Tapi supaya lebih ringkas ya, kita baca tafsir Jalalain karena ringkas sekali. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Walau ja'alnahu, dan seandainya kami menjadikan ay adzikru. Adzikru itu nama lain Al-Qur'an. Jadi Allah Ta'ala menyampaikan seandainya kami menjadikan Al-Qur'an. Menjadikan apa? Qur'anan a'jamian, Qur'an dengan bahasa ajam. Bacaan dengan bahasa ajam, non Arab. Ya, kata Allah Ta'ala, seandainya saya menjadikan Al-Quran dengan bahasa selain bahasa Arab, laqalu, maka sungguh mereka akan berkata. Siapa yang akan berkata ini? Di kitab Marah Labid li Kasyfi Ma'na Quran Majid atau tafsir Al-Munir ya, karyanya Nawawi, dikatakan kufaru Mekah, orang-orang kafirnya Mekah. Sungguh mereka akan berkata, laula, maksudnya di sini halla, apakah tidakkah? Fusilat, kenapa tidak? Fusilat, dirinci atau dijelaskan. Di sini diartikan buyinat. Kenapa Al-Qur'an yang tidak bahasa Arab itu dijelaskan ayatuhu, ayat-ayatnya, hatta nafhamuha, supaya kami bisa paham. Perlu diketahui bahwa konteks ayat ini, konteks ayat ya, konteks redaksi, bukan konteks asbabun nuzul, adalah ada orang-orang kafir yang mereka ini memang dalam hatinya ingkar, nggak percaya dengan Al-Quran. Oleh sebab itu Allah memberikan perumpamaan. Saking ingkarnya mereka, bahkan sampai seandainya Al-Quran ini diturunkan dengan bahasa non-Arab, bahasa Jawa lah misalkan, atau bahasa Madura, seandainya Al-Quran ini diturunkan dengan bahasa Madura atau Jawa atau bahasa asing non-Arab, mereka pasti tetap akan ngeyel, mereka tetap akan bertanya, loh kenapa kok bukan bahasa Arab saja supaya bisa kami faham itu. Sebenarnya pertanyaan ini bukan untuk mempertanyakan Al-Quran, karena memang mereka ngeyel gitu ya. Lanjut. Quran, apakah Al-Quran a'jamiyun, dengan berbahasa ajam, non-Arab. Wa nabiyun, sedangkan nabi adalah arabiyun. Istifham ingkar minhum. Ini adalah bentuk istifham ya. Bentuk istifham terhadap keingkaran mereka. Artinya apa? Allah bertanya gini loh. Apakah layak kalau Quran dengan bahasa ajam sedangkan nabi yang membawa Al-Quran ini adalah orang Arab? Ya, jadi ini istifham, pertanyaan, meminta pemahaman. Saya ulangi, jadi konteks ayatnya adalah ada orang-orang kafir yang memang sebenarnya nggak percaya sama Al-Quran. Maka Allah memberi perumpamaan, seandainya Al-Quran bukan pakai bahasa Arab, pasti mereka akan tetap ngeyel. Kenapa kok nggak pakai bahasa Arab saja? Maka Allah memberi kalimat istifham, pertanyaan, loh masuk apa pantas? Nabi itu orang Arab, tapi yang dibawa bukan bahasa Arab. Artinya tidak pantas. Kemudian tafsir Jalalain, Imam Jalaluddin Suyuti menjelaskan cara bacanya. Ini singkat ya, karena saya enggak mau membahas ilmu qiraah. Cara bacanya adalah bitahqiqil hamzah ats-tsaniyah wa qallabaha alifan bi isba'i wa dunihi. Caranya intinya adalah dengan cara tashil, cara membacanya. Coba kalau diperhatikan, bisa dilihat Al-Qur'annya, itu ada huruf hamzah, alif, kemudian ain. Nah, kadang ada orang yang membacanya a'jamiyun. Ini salah. Ada juga yang membaca a'jamiyun. Ini juga salah. Caranya adalah dengan tashil. Ya, dengan cara tashil. Di sini sebenarnya dijelaskan di hasyiahnya, tashil itu adalah
apa namanya? Tashhilu tsaniyah bi isba'i wa dunihi fal isba' wa idkhalu alif bainal muhaqqiqah wal musahhalah. Jadi alifnya itu dipermudah sehingga bacaannya adalah, coba dengarkan supaya kalau kita baca Quran, apalagi ini ayat-ayat syifa, orang-orang yang peruqyah ini, tukang-tukang ruqyah, suwuker kalau baca Quran, kalau meruqyah pakai ayat ini jangan sampai salah baca, malu-maluin. Yang benar bacanya adalah a'jamiyun. Jadi huruf alifnya itu di musahhala, ditashil. A'jamiyun wa arabi. Jadi bukan bukan juga a'jamiyun, bukan. Tetapi caranya adalah dengan cara ditashil. Dalam Al-Qur'an tashil cuma satu ya. Cuma ini toh, ayat ini toh. Kata ini toh. A'jamiyun. Nah, caranya seperti itu. Nah, kemudian Allah SWT berkata kepada Rasulullah, "Qul," katakan wahai Nabi Muhammad, "Huwa," bahwa sesungguhnya Al-Qur'an, katakan kepada lilladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman. Katakanlah kepada orang-orang beriman bahwa Al-Qur'an itu adalah hudan, adalah hidayah, minad dolalah, petunjuk bagi minad dolalah, dari kesesatan. Dan katakan pula apa? Wa syifaun, bahwa Al-Qur'an itu adalah syifa, penyembuh ya, syifaun, penyembuh atau penawar. Penawar dari apa? Minal jahli, dari kebodohan. Dari kebodohan. Kemudian Imam As-Sawi di sini menjelaskan lebih detail ya. Minal jahli wa syifaun maknanya adalah penyembuh dari apa? Minal jahli. Artinya kalau kamu baca Al-Qur'an itu kamu sembuh dari kebodohan. Jadi ini tanbih juga ya bagi orang-orang yang kadang para peruqyah itu dinyinyiri dengan beberapa kelompok bahwa ruqyah dengan Al-Qur'an itu adalah pembodohan. Nah, salah ini. Ini nas para ulama ini yang mengatakan, banyak sebenarnya, banyak para mufassir yang mengatakan justru dengan menjadikan Al-Qur'an sebagai syifa itu adalah bagian supaya kita tidak bodoh. Jadi wa syifa'u minal jahli. Katanya Imam As-Sawi, wa minal amradil hissiyah wal ma'nawiyah al-zahiriyah wal batiniyah. Juga penyembuh dari penyakit apa? Penyakit perasaan, rasa-rasa yang enggak enak nih. Wal ma'nawiyah al-zahiriyah, dan penyakit-penyakit ma'nawi yang zahir, penyakit zahir. Wal batiniyah, dan penyakit-penyakit yang tidak tampak. Kalau saya kaitkan dengan tafsir-tafsir yang lain, sebenarnya banyak para ulama yang menjelaskan bahwa Al-Qur'an ini adalah syifaun bagi semua penyakit. Bagi ruh juga sebagai obat, bagi ruh dia adalah obat. Bagi akal dia adalah obat karena ngajak berpikir. Bagi penyakit medis dia juga adalah obat. Bagi penyakit psikis seperti yang disampaikan di sini tadi ini, al-hissiyah wal mana tadi? Hilang, nggak tahu teksnya di mana. Wal ma'nawiyah, al-zahiriyah, wal batiniyah. Mau penyakit psikologis, penyakit zahir, penyakit batin, ya. Jadi teman-teman para peruqyah, jadi harus lebih mantap bahwa ini sudah ada nasnya. Al-Qur'an adalah syifaun, syifa bagi berbagai macam penyakit. Kita lanjut. Walladzina la yu'minuna fi adhanihim waqrun. Walladzina la yu'minuna, dan bagi orang-orang yang tidak percaya. Kenapa kok mereka enggak percaya bahwa Al-Qur'an itu adalah hudan wa syifa? Kenapa mereka enggak percaya terhadap Al-Qur'an? Apa kata ayat ini? Dijelaskan fi adhanihim waqrun. Karena di telinga mereka ada waqrun, sumbatan, ya. Ada sumbatan. Kemudian Imam Jalaluddin dalam tafsir Jalalain ini dikatakan yang dimaksud waqrun adalah thiqalun. Thiqalun itu sesuatu yang membebani. Jadi dia nutup, ada penekanan gitu loh ya. Misalkan bedanya ya. Kalau seumpama ini saya nutup telinga nih, cuma nutup telinga tok nih. Tapi kalau seumpama saya masukkan headset yang kecil itu namanya thiqal. Jadi dia nutup, ada tekanannya ke dalam. Nah, kenapa kok ada orang yang nggak percaya bahwa Al-Qur'an itu hudan, bahwa Al-Qur'an itu adalah syifa? Kata Al-Qur'an, kata ayat ini adalah karena ini tentu majas ya.
fi adhanihim waqrun. Karena di dalam telinga mereka itu ada yang sumbatan, ono penyakit, ono sumbatan. Fala yasma'unahu. Sehingga mereka wajar kalau gak mendengar. Nah, kopok kok gitu loh. Jadi susah masuk. Wa huwa, dan Al-Qur'an ini alaihim, bagi orang-orang yang tidak percaya, ama, gelap. Fala yafhamunahu, sehingga mereka sulit untuk memahami ayat Al-Qur'an. Ulaika, mereka itu orang-orang yang tidak percaya, yunadauna mim makanim ba'id, seperti orang yang dipanggil dari tempat yang jauh. Hum, maksudnya adalah hum, mereka yang tidak beriman, ingkar terhadap Al-Qur'an, maksudnya bahwa Al-Qur'an itu hudan, bahwa Al-Qur'an itu syifa. Hum, mereka itu adalah kal munadi, seperti orang yang dipanggil mim makanim ba'id, dari tempat yang jauh. La yasma'u wa la yafham ma yunadi bihi, sehingga dia tidak mendengar, juga tidak faham dengan apa yang dipanggil. Bayangkan ya. Makanya ini sekaligus kritik bagi kita. Kalau semama ada orang yang nggak percaya, bahkan kemarin nih, saya mudah-mudahan saya yakin dia percaya bahwa Al-Qur'an syifa, cuma mungkin salah memahami dan sebagainya. Sehingga dia itu seolah-olah meremehkan orang yang meruqyah dengan Al-Qur'an. Disebut Allah itu pembodohan. Halah ruqyah dengan Quran itu kan pembodohan. Halah ruqyah itu kan juga hipno juga dan sebagainya. Jadi dia menurunkan sesuatu yang sakral, yaitu Al-Qur'an, seolah-olah itu hal yang biasa saja. Maka di sini di ayat ini dikatakan, kamu ngasih tahu mereka, orang-orang yang nyinyir dan sebagainya itu susah. Kenapa? Karena fi adhanihim waqrun, di telinganya ada sumbatan. Kemudian mata mereka buta sehingga gak bisa paham. Perumpamaannya kalian ngandani mereka, ngasih tahu mereka, menasihati mereka, itu sama aja seperti kamu memanggil orangnya kopok itu tuli, orangnya buta, terus kamu panggil, weh sodron. Nah, itu sangat sulit sekali ya. Jadi ini peringatan juga bagi kita. Oke. Jadi ayo jangan kita mengingkari. Misalkan kita punya metode lain ya dalam mengobati Al-Qur'an, mengobati orang sakit dan sebagainya, sah-sah saja. Ya, katanya Nabi dalam hal ruqyah, asalkan itu bermanfaat untuk saudaramu, maka gunakanlah. Enggak masalah, dapat pahala. Tapi kalau seumpama ada orang lain yang berbeda dengan kamu dan orang lain itu menggunakan cara pengobatannya menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an, lalu kamu remehkan, khawatir kamu termasuk orang-orang yang dinas dalam Al-Qur'an seperti ini. Oke, teman-teman. Ayat ini ketika saya membaca beberapa tafsir, misalkan di kitab Marah Labid li Kasyfi Ma'na Qur'an Majidnya Imam Nawawi Banten, itu beliau ada munasabah bainal ayat, mengkorelasikan dengan ayat lain. Ayatnya adalah sama, surah Fussilat ayat keempat atau kelima. Tapi supaya kita mendapatkan konteks, ayo kita baca. Tapi saya langsung saja ya, pakai terjemah tafsiriyah. Kalau katanya Mabahis dalam Mana Khalil Qotton, Mabahis fi Ulumil Quran itu yang dibolehkan itu ya, kan ada perdebatan boleh enggak menerjemahkan Quran. Yang boleh adalah terjemah tafsiriyah. Oke, saya lanjut ya. Supaya kita dapat konteksnya bahwa ayat ini mempunyai korelasi dengan ayat Fussilat ayat 44 itu mempunyai korelasi dengan muqaddimah atau ayat-ayat awal dalam surah Fussilat. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Apa artinya hamim? Di sini tulis wallahu a'lam bimuradi bihi. Wallahu a'lam bimuradi. Cuma Allah yang tahu maknanya. Jadi cari aman ya. Walaupun di beberapa tafsir ada yang mencoba untuk memberikan tafsirannya. Tanzilu minar rahmanir rahim, bahwa Al-Qur'an ini turun dari Allah, yang mana Allah itu zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabian. Al-Qur'an adalah kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya, sebuah kitab yang dirincikan ayat-ayatnya Qur'anan Arabian, berupa bacaan dengan bahasa Arab. Jadi Quran dengan bahasa Arab. Diperuntukkan bagi siapa? Liqaumi ya'lamun, bagi orang-orang yang ngerti, yang mempunyai ilmu, yang mempunyai kehendak untuk mengetahui. Jadi kalau sampean nggak mau tahu, ya wis, berarti Al-Qur'an bukan diperuntukkan untuk kamu. Dan Quran ini adalah basyiron, memberi kabar gembira.
Al-Quran ini wa nadhiran, memberi peringatan. Betapa banyak peringatan-peringatan yang diberikan dalam Al-Quran. Fa'aradu aktsaruhum fahum la yasma'un. Tapi sayang sekali, banyak sekali orang yang berpaling dari Al-Quran ini. Kebanyakan orang yang berpaling dari Al-Quran ini. Fahum la yasma'un, mereka tidak mendengar. Nah, ini korelasinya dengan ayat tadi. Kenapa kok mereka tidak mendengar? Waqalu, kalau seumpama mereka dikasih tahu bahwa tentang ayat Al-Quran, baiknya Al-Quran, apa yang mereka katakan? Mereka akan berkata, kufar Mekah, ya, orang-orang kafir Mekah. Dan kalau kita bisa tarik konteksnya zaman sekarang, orang yang nggak percaya dengan Al-Quran. Apa yang mereka katakan? Kenapa kok mereka nggak ngeyel, nyinyir terhadap Al-Quran? Kulubuna fi akinnah, hati kami tertutup. Di sini diartikan aghtiyah, tertutup. Hati kami tertutup. Mimma tad'unana ilaihi, tertutup dari apa yang kamu serukan, apa yang kamu dakwahkan kepadanya. Wis tak, gak usah ngomong soal Al-Quran kepada hati saya sudah tertutup, ya. Wa fi adhanina waqrun, di telinga saya ini sudah ada sesuatu yang menutup, saya nggak mau dengar. Hati saya sudah tertutup, telinga saya sudah ada nutup, saya nggak mau mendengar. Wa min bainina wa bainika hijabun, dan antara saya dan kamu, ayat ini memang kamunya yang dimaksud adalah Rasulullah. Ayat apa, antara saya dan kamu hijabun, ada hijab, ada batasan, ya. Antara saya dan kamu yang nyinyir terhadap Al-Quran, yang nggak percaya terhadap Al-Quran, termasuk yang nggak percaya bahwa Al-Quran ini syifaun, ada hijab. Coba, jadi ada 3 loh ya. Kenapa kok nggak bisa itu ya? Hatinya sudah tertutup, telinganya sudah tertutup. Terus dia bilang ada penutup antara saya dan kamu. Kalau pakai bahasa sekarang ada filter bubble. Saya dan kamu berada dalam bubble masing-masing, sehingga nyaris dikatakan susah untuk menyamakan persepsi. Fa'mal, maka lakukanlah. Maksudnya ala dinika di sini, lakukanlah sesuai dengan agamamu. Innana amilun, sesungguhnya kami akan melakukan apa yang ada pada kami. Jadi lana a'maluna walakum a'malukum. Bagi saya adalah apa amal saya, bagimu amal kamu. Lakum dinukum wadiyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Coba bayangkan. Ya, jadi kalau teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, kalau sekarang seumpama saya sebagai orang yang berkecimpung dalam dunia suwuk bil Quran, dan saya mendakwakan itu, mengajak orang berobat dengan Al-Quran. Kalau orang tidak mau berobat dengan Al-Quran, itu sesuatu yang wajar ya, namanya kita orang berdakwah. Tapi yang saya sayangkan, ada sebagian teman-teman kita yang nyinyir dengan perbuatan kita, yang tidak percaya, dan kemudian mendonkan bahwa yang kita perjuangkan, yang kita dakwahkan, ini adalah sesuatu yang biasa-biasa saja. Nah, ini sulit sekali. Kenapa? Karena sudah diberi gambaran oleh Al-Quran. Kenapa kok mereka bersikap seperti itu? Karena hatinya tertutup, telinganya ada sumbatan, kemudian dia ada filter antara saya dan kamu, gitu ya. Nah, mungkin ini juga mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Terus bagi teman-teman khususnya Jam'iyah Ruqyah Aswaja, karena saya wakil sekjen pengurus pusat Jam'iyah Ruqyah Aswaja, ayo jangan ragu kita berobat dengan Al-Quran. Kalau ada orang-orang yang nyinyir terhadap gerakan kita, yang mana kita mendakwakan Al-Quran sebagai sebagai sarana untuk meraih kesembuhan, ingat kajian kita tadi itu. Kemudian ada ayat lain juga, peringatan bagi orang-orang yang nyinyir. Dikatakan dalam Al-Quran, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dunka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Ya, jadi nanti di akhirat ada orang-orang yang diberi mereka a'rada an dzikri. Selama di dunia berpaling dari Al-Quran, berpaling dari peringatan-peringatan Allah. Fa inna lahu ma'isyatan dunka, maka orang yang model kayak gitu itu kehidupannya akan terasa sumpek. Ya, ma'isyatan dunka, kehidupannya terasa sumpek. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, nanti di akhirat orang-orang yang gak ngereken dengan ayat Al-Quran, gak ngereken dengan dakwah Al-Quran ini ya,
nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Nanti akan dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan buta. Kemudian dia akan berkata, Rabbi, lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, loh kenapa kok saya dibangkitkan dalam keadaan buta? Padahal dulu waktu saya di dunia, saya termasuk orang-orang yang bisa melihat. Wa qad kuntu basira. Apa kata Allah? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Dulu kamu sudah tak kasih Al-Qur'an, ya. Dulu kamu sudah saya kasih peringatan. Dulu sudah dikasih tahu bahwa Al-Qur'an itu syifaun dan lain sebagainya. Tapi kamu gak ngereken, kamu malah nyinyir. Apa yang terjadi akhirnya? Kamu berlagak lupa, kamu ngelali kalau bahasa Jawanya ya. Bukan lali, ngelali, berlagak lupa. Maka Allah mengatakan wa kadzalikal yauma tunsa. Maka pada hari ini, yaitu hari kiamat, saya juga no reckon. Saya gak ngereken kamu saya lupakan. Nah, kita berlindung kepada Allah, na'udzubillahi min dzalik, dari termasuk orang-orang yang nyinyir terhadap Al-Qur'an, yang berpaling dari Al-Qur'an. Mungkin itu saja, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada salah itu murni dari saya. Yang benar adalah Al-Qur'annya pasti benar. Kalau ada yang salah itu murni dari penjelasan saya. Itu saja, sekian dari saya. Jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan lain sebagainya. Tekan tombol lonceng dan lain sebagainya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.